Subbab C, proses integrasi sosial. Dalam proses integrasi sosial, terjadi penyesuaian unsur-unsur budaya yang berbeda di dalam masyarakat, sehingga menjadi suatu kesatuan. Atau secara ringkas, integrasi merupakan proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat. Dalam proses penyatuan ini, muncul dua gejala sosial. Yang pertama adalah akulturasi. Ini merupakan proses integrasi sosial. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul ketika suatu kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan asing, di mana lambat laun kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Jadi proses akulturasi itu adalah proses menerima unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Intinya seperti itu. Jadi dua budaya yang berbeda, kemudian unsur budayanya diterima, tetapi ciri khas dari kebudayaan aslinya itu tidak hilang. Itulah yang disebut sebagai akulturasi. Contohnya, masyarakat Indonesia yang menerima budaya kuliner dari Tionghoa. Di Indonesia sudah tidak asing ya, banyak sekali kuliner-kuliner khas dari masyarakat Tionghoa. Capcay, fuyung hai, bakpao pun itu semua termasuk budaya dari Tionghoa. Atau kemudian arsitektur bangunan seperti itu. Itu juga banyak sekali akulturasi budaya Indonesia, tetapi mengadopsi beberapa unsur budaya yang lain, dari Arab mungkin, dari Tionghoa juga, seperti itu. Proses kedua yang muncul adalah asimilasi. Jadi selain akulturasi, ada juga proses asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat dengan meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, serta perasaan menuju tujuan bersama. Jadi di dalam asimilasi, tujuannya adalah meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, serta perasaan, sehingga bisa menuju tujuan bersama. Asimilasi terjadi ketika berbagai kelompok manusia dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi secara intensif dalam waktu lama, sehingga terjadi peleburan budaya yang menghasilkan budaya baru. Ini bedanya dengan akulturasi. Ketika akulturasi itu menerima unsur budaya asing tetapi tidak menghilangkan kepribadian dari budaya asli, maka asimilasi itu merupakan proses yang menunjukkan terjadinya peleburan budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Artinya, kebudayaan asli atau kepribadian atau ciri khas dari budayanya sudah hilang atau sudah tidak terlihat. Kepribadian aslinya, ciri khas budaya aslinya sudah hilang karena membentuk budaya yang baru. Itu merupakan proses asimilasi. Budaya asing akan lebih mudah diterima bila syarat-syarat berikut ini bisa dipenuhi. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Artinya kalau zaman dulu itu masalah transportasi susah, berarti walaupun jauh, kalau sekarang kan sudah tidak masalah. Tidak ada hambatan yang sifatnya geografis. Kedua, kebudayaan yang datang membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan kebudayaan lama. Jadi kebudayaan asing ini memiliki manfaat yang lebih besar untuk masyarakatnya. Yang ketiga, adanya unsur yang sama dengan kebudayaan lama. Ketika budaya asing memiliki unsur-unsur yang sama dengan budaya asli,
maka budaya itu tentu akan lebih mudah diterima. Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Ketika kemudian budaya asing ini taraf budayanya lebih tinggi, maka masyarakat dengan budaya asli harus bisa menyesuaikan baik pengetahuan maupun keterampilannya. Ketika tidak ada pengetahuan dan keterampilan untuk menerima budaya asing, budaya yang baru, maka masyarakatnya tentu akan mengalami kesulitan. Jadi ketika budaya asing ini bisa diterima dengan baik kalau masyarakatnya memang sudah siap secara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kelima, kebudayaan ini sifatnya material. Oke? Jadi budaya asing yang bersifat kebendaan atau material itu akan lebih mudah diterima. Prinsipnya begitu. Sebaliknya, ketika budaya asing itu bersifat imaterial atau non-kebendaan, maka akan lebih sulit diterima. Contohnya, ideologi baru misal. Ada ideologi asing dari barat masuk ke Indonesia. Tentu akan lebih sulit diterima ketimbang teknologi, handphone baru misalnya, gadget baru, smartphone dengan kamera 4 atau 5 mungkin. Itu jelas akan lebih mudah diterima dibandingkan ideologi atau pemikiran yang baru. Jadi budaya yang sifatnya kebendaan itu akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan yang non-benda. Apa saja kemudian yang menjadi faktor pendorong dari asimilasi? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Ketika suatu masyarakat menghadapi kelompok yang berbeda, mereka bersifat toleran, artinya menghargai apapun perbedaan yang ada. Yang kedua, terjadinya perkawinan campuran atau amalgamasi. Ada masyarakat yang kemudian menikah dengan salah satu anggota masyarakat lain misalnya, sehingga ada faktor yang menyamakan. Yang ketiga, kesempatan yang seimbang di dalam ekonomi. Kalau ada dominasi misalnya, itu tentu akan lebih sulit. Jadi kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi akan mendorong terjadinya asimilasi. Kemudian sikap toleran atau sikap saling menghargai. Sikap terbuka dari golongan penguasa juga menjadi faktor pendorong asimilasi. Pemerintah yang transparan terhadap rakyatnya misal, itu akan mendorong terjadinya asimilasi. Pemerintah bersikap terbuka dan transparan. Faktor selanjutnya adalah persamaan unsur-unsur budaya. Ketika masyarakat dihadapkan pada masyarakat lain dengan unsur yang sangat jauh berbeda, masyarakat akan lebih sulit untuk berhadapan dengan itu. Tetapi ketika yang datang itu adalah masyarakat dengan unsur-unsur budaya yang sama atau mirip lah, maka asimilasi itu akan lebih mudah terjadi. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Jadi dalam batasan tertentu, ketika suatu masyarakat dihadapkan dengan masyarakat lain, biasanya akan ragu-ragu dulu. Tetapi ketika ternyata masyarakat A dengan masyarakat B ini, mereka menghadapi satu musuh bersama dari luar, masyarakat C. Maka masyarakat A dan B itu akan lebih mudah melakukan interaksi sehingga kemudian terjadi asimilasi. Seperti itu. Sebaliknya, apa saja yang menjadi faktor penghambat asimilasi? Yang pertama, perbedaan yang sangat mencolok. Kalau tadi persamaan unsur budaya itu mendorong, maka perbedaan yang sangat mencolok antara kebudayaan masyarakat itu akan menjadi faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran kebudayaan lain yang sedang dihadapi.
Ketika tidak ada pengetahuan, maka biasanya akan muncul prasangka. Ya, yang ketiga, adanya kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Ketika masyarakat menghadapi kelompok lain kemudian sudah curiga duluan, sudah cemburu duluan, maka tentu akan sulit terjadi asimilasi. Dan yang keempat, perasaan primordial sehingga merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lain. Apa itu primordial? Primordial itu konsep yang mementingkan ikatan sosial atau identitas sosial. Seperti apa? Misalnya kesukuan atau kedaerahan. Jadi orang-orang yang menganut paham primordial, mereka yang bersikap primordial, itu mereka lebih mementingkan kelompoknya yang sama ikatan sosialnya. Jadi mereka akan merasa kalau kelompoknya itu adalah kelompok yang paling baik, yang paling unggul. Sikap seperti ini tentu saja menghambat asimilasi. Contoh soal nomor 3, istilah angpau mempunyai makna berbagi rezeki kepada orang lain berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop kecil. Kebiasaan ini awalnya merupakan bagian dari adat etnis Tionghoa. Akan tetapi, saat ini istilah angpau telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Karena istilah tersebut juga digunakan ketika berlangsung kegiatan perayaan agama dan budaya masyarakat non-Tionghoa. Mengacu dari kasus di atas, faktor penyebab diterimanya kebudayaan lain dalam suatu masyarakat adalah A. Budaya tersebut tidak bertentangan dengan budayanya. B. Adanya proses penyebaran dengan sengaja oleh etnis tertentu. C. Masyarakat mudah menyukai hal-hal yang bersifat non-material. D. Kemajuan teknologi yang pesat dalam menyebarkan budaya baru. Atau E. Masyarakat mudah menerima perubahan karena modernisasi. Dalam kasus di pertanyaan ini, yang dibahas adalah angpau. Angpau itu berasal dari Tionghoa, di sini juga sudah disebutkan. Tetapi kemudian angpau sudah jadi bagian dari budaya Indonesia. Karena istilah angpau juga digunakan ketika ada perayaan agama dan budaya masyarakat non-Tionghoa. Intinya kan seperti itu. Jadi angpau yang awalnya merupakan budaya dari Tionghoa, sekarang digunakan juga istilah itu untuk perayaan yang dilakukan oleh masyarakat non-Tionghoa. Maka angpau ini dianggap sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Lalu yang jadi faktor penyebab diterimanya kebudayaan lain ini apa sih? Kita ingat dulu deh, budaya asing itu akan lebih mudah diterima bila bisa memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Kita akan manfaatkan space yang sangat kecil ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Tidak ada masalah geografis. Baik mungkin terpisah atau masyarakatnya terisolir misalnya, itu tentu akan susah. Tetapi ketika tidak ada hambatan geografis, maka akan lebih mudah diterima. Yang kedua, kebudayaan yang datang membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan kebudayaan lama. Yang ketiga, adanya unsur-unsur yang sama dengan kebudayaan asli. Selanjutnya, yang keempat,
adanya kesiapan pengetahuan serta keterampilan. Ketika masyarakatnya memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup, maka akan lebih mudah dalam menerima budaya asing. Kemudian, kebudayaan ini sifatnya material atau kebendaan. Karena kalau budaya asingnya itu bersifat non-benda, immaterial, biasanya masyarakat akan lebih sulit menerima. Oke, kita kembalikan ke kasusnya. Angpau yang diterima sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Tentu saja karena memang manfaatnya lebih besar, sifatnya material, ada kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Ini semua harusnya tercakup di situ. Tapi kita cek dulu, pilihan jawabannya adakah yang sesuai dengan konsep? Budaya tersebut tidak bertentangan. Oke, ini tentu saja memudahkan diterimanya budaya asing. Ada proses penyebaran dengan sengaja oleh etnis tertentu. Apakah etnis Tionghoa sengaja menyebarkan? Ini tidak. Masyarakat mudah menyukai hal yang non-material. Oh, ini jelas salah. Masyarakat itu lebih mudah menerima budaya yang material. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dapat menyebarkan budaya baru. Tidak ada keterangan tentang teknologi yang pesat. Masyarakat mudah menerima perubahan karena modernisasi. Tidak ada keterangan juga tentang modernisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Budaya tersebut tidak bertentangan dengan budayanya. Mungkin ada unsur-unsur yang sama antara budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia. Salah satunya tentang konsep angpau. Subbab D, faktor integrasi sosial. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial? Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap proses integrasi sosial. Akan lebih cepat atau lambat itu tergantung terhadap 4 faktor ini. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Di dalam suatu masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi. Homogenitas berarti keseragaman ya. Ketika masyarakat memiliki keseragaman atau homogenitas yang tinggi, maka masyarakat itu akan lebih mudah mencapai integrasi. Sebaliknya, ketika masyarakat tersebut memiliki heterogenitas yang tinggi, berarti masyarakatnya beragam, maka akan lebih sulit mencapai integrasi. Jadi ketika identitas sosialnya seragam, mungkin agamanya sama semua, sukunya sama semua, maka biasanya masyarakat ini akan lebih mudah terintegrasi. Tetapi seperti Indonesia, yang masyarakatnya latar belakangnya itu sangat beragam, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, bahkan profesinya pun berbeda-beda, maka integrasi memang lebih sulit terjadi. Faktor yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin kecil jumlah kelompoknya, semakin sedikit jumlah kelompoknya, maka akan lebih mudah mencapai integrasi. Ketika masyarakat memiliki jumlah anggota yang sedikit, yang kecil, maka integrasi itu lebih mudah tercapai. Sebaliknya, ketika kemudian masyarakatnya jumlah anggotanya itu besar, jumlah anggotanya itu banyak, maka tentu saja akan lebih sulit untuk mencapai integrasi. Faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis. Apa itu mobilitas geografis? Mobilitas geografis adalah perpindahan fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, kalau mobilitas sosial secara umum adalah perpindahan status yang dialami individu. Tetapi,
Ketika mobilitasnya geografis, berarti perubahan status ini diikuti dengan perpindahan fisik juga. Jadi orangnya ikut pindah, itu namanya mobilitas geografis. Ketika anggota masyarakat sering berpindah-pindah, maka masyarakat itu akan lebih sulit mencapai integrasi. Ya, katakanlah seperti suatu kota yang isinya pelajar semua, anak rantau semua, anak kos-kosan semua. Maka tentu saja akan lebih sering terjadi mobilitas geografis. Dalam masyarakat dengan karakteristik seperti itu, mencapai integrasi akan lebih susah karena memang anggotanya berganti-ganti. Sebaliknya, masyarakat yang jarang sekali melakukan mobilitas geografis, maka mereka akan lebih mudah bersatu, lebih mudah mencapai integrasi. Faktor yang terakhir, yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung di dalam masyarakat, maka semakin cepat pula integrasinya tercapai. Tetapi ketika di dalam masyarakat komunikasi tidak berjalan efektif, misalnya penyampaian informasi dari pimpinan kelompok tidak sampai ke anggota yang lain, karena komunikasinya yang memang terhambat misalnya, maka akan sulit juga untuk mencapai integrasi. Contoh soal nomor 4, penolakan masyarakat terhadap terorisme melalui media sosial merupakan cara yang tepat karena menggunakan A. besar kecilnya kelompok, B. homogenitas kelompok, C. mobilitas kelompok, D. heterogenitas kelompok, atau E. efektivitas komunikasi. Kita ingat dulu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses integrasi. Faktor yang mempengaruhi integrasi. Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap integrasi sosial. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Semakin homogen, semakin seragam kelompoknya, maka akan lebih mudah terintegrasi. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Kalau semakin besar itu berarti sulit terintegrasi, kalau semakin kecil itu lebih mudah terintegrasi. Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Semakin sedikit yang berpindah-pindah, maka semakin cepat terintegrasi. Dan yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi di dalam masyarakat, maka semakin cepat pula integrasinya tercapai. Kembali ke pertanyaan, penolakan masyarakat terhadap terorisme melalui media massa. Oke, ada kata kunci ini. Media sosial. Media sosial ya, bukan media massa, sorry. Melalui media sosial merupakan cara yang tepat. Media sosial merupakan bentuk komunikasi, salah satu sarana komunikasi. Ketika media sosial digunakan, maka komunikasinya bisa berjalan lebih efektif. Berarti jawabannya adalah E. Efektivitas komunikasi. Subbab E, reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan nilai-nilai dan norma-norma baru agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan ataupun pembaruan. Jadi kalau proses integrasi itu adalah proses penyatuan unsur yang berbeda, ada juga konsep reintegrasi, re itu kembali atau lagi, berarti reintegrasi adalah pembentukan nilai dan norma lagi untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan di dalam masyarakat atau pembaruan di dalam masyarakat. Agar unsur-unsur yang awalnya berbeda tadi kemudian disesuaikan lagi agar bersatu lagi. Reintegrasi dilakukan akibat terjadinya disintegrasi. Karena sebelumnya terjadi
disintegrasi, yaitu perpecahan di dalam masyarakat, karena ikatan bersama di dalam masyarakatnya sudah hilang. Jadi kalau prosesnya masyarakat berusaha mencapai integrasi, tetapi ternyata mengalami disintegrasi atau perpecahan, sehingga dilakukanlah reintegrasi. Nah, urutannya seperti ini. Kemudian disintegrasi sosial itu bisa terjadi, ciri-cirinya gimana sih? Yang pertama, ciri disintegrasi atau perpecahan. Adanya ketidaksamaan tujuan di dalam masyarakat. Anggota masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda, bervariasi. Tidak ada kesamaan pemikiran terhadap tujuan yang ingin dicapai di dalam masyarakat. Yang kedua, menurunnya wibawa tokoh pemimpin kelompok. Berarti pimpinan itu sudah tidak dihargai. Ya, pimpinan politik mungkin, pemerintah, dan lain sebagainya. Ketiga, kurang berfungsinya sanksi sosial. Ketika sanksi tidak dijalankan dengan konsisten, ada pelanggar hukum tetapi sanksi tidak diberikan misalnya. Dan yang keempat, banyaknya anggota masyarakat yang tidak patuh pada norma yang berlaku. Ketika masyarakat sudah tidak menghargai nilai dan norma yang berlaku, berarti itu termasuk ciri-ciri disintegrasi sosial. Karena masyarakat itu berjalan dengan tertib akibat kepatuhan anggotanya terhadap nilai dan norma yang berlaku. Maka ketika nilai dan normanya tidak lagi ditaati, tidak lagi dipatuhi, berarti itu merupakan gejala-gejala terjadinya disintegrasi sosial. Lalu apa saja syarat-syarat reintegrasi sosial? Menurut salah seorang tokoh, yaitu William Liddell, dia melihat proses reintegrasi sosial dari kacamata politik. Karena masalah politik ini adalah masalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, kewenangan, dan itu sangat penting di dalam masyarakat, terutama dalam upaya mencapai integrasi, maka William Liddell menggunakan sudut pandang ini. Yang pertama adalah anggota masyarakat sepakat dengan batas teritorial kehidupan politik, batasan-batasan untuk tidak mencampuri hak-hak politik. Yang kedua, anggota masyarakat sepakat dengan struktur dan aturan politik bagi masyarakat. Jadi struktur serta aturannya itu jelas. Apa saja yang menjadi hak masyarakat, bagaimana penyaluran aspirasinya, dan lain sebagainya. Sudut pandang inilah yang menurut William Liddell dapat menjadi syarat terjadinya reintegrasi sosial. Contoh soal nomor 5, gejala sosial yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah 1. Tidak ada persamaan pandangan tentang norma. 2. Norma masyarakat tidak berfungsi. 3. Tidak ada konsistensi norma di dalam masyarakat. 4. Tidak ada sanksi bagi pelanggar norma. Oke, di sini yang ditanyakan adalah disintegrasi sosial. Kita ingat dulu ciri-ciri dari disintegrasi sosial. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, disintegrasi sosial ciri-cirinya adalah ketidaksamaan tujuan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kedua, menurunnya wibawa pemimpin. Pemimpinnya sudah tidak dihargai. Menurunnya wibawa pemimpin. Pemerintahnya tidak dihargai misalnya. Yang ketiga, kurang berfungsinya sanksi. Sanksi sosial tidak dilaksanakan. Dan yang keempat, nilai dan norma sudah tidak dipatuhi.
banyak anggota masyarakat yang sudah tidak patuh pada nilai dan norma yang berlaku. Ini merupakan ciri-ciri disintegrasi sosial. Kita cocokkan dengan pilihan jawabannya. Yang pertama, tidak ada persamaan pandangan tentang norma. Ini benar. Yang kedua, norma masyarakat tidak berfungsi. Ini juga benar. Yang ketiga, tidak ada konsistensi norma di dalam masyarakat. Yang keempat, tidak ada sanksi bagi pelanggar norma. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Maka pilihan jawabannya adalah E.